Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku menatap langit senja dari jendela kamar. Warna jingga keemasan memantul di kaca, menciptakan bayangan wajahku yang sayu. Sudah 5 kali lebaran berlalu tanpa kehadiran suamiku, Fajar. 5 kali aku menyiapkan hidangan khas hari raya dengan harapan yang sama, bahwa tahun ini ia akan pulang. Tapi harapan itu selalu pupus. Dina, jangan melamun terus di kamar. Kamu ini kenapa sih? Sudah tahu suamimu nggak pulang, kenapa masih berharap? Suara kakak iparku, Rina, terdengar dari ambang pintu. Nada suaranya penuh sindiran, seperti biasa. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang mulai menggelayuti dadaku. Aku tahu, membalas perkataan Rina hanya akan memperkeruh keadaan. Sejak Fajar tak pernah pulang, aku menjadi bahan hinaan di rumah ini. Aku menikah dengan Fajar 5 tahun yang lalu. Awalnya, aku berpikir hidupku akan bahagia. Fajar lelaki yang lembut dan penuh perhatian. Tapi semuanya berubah setelah kami menikah. Pekerjaannya sebagai teknisi kapal membuatnya sering pergi berbulan-bulan. Aku mencoba memahami, mencoba menerima. Namun, yang sulit aku terima adalah sikap keluarganya yang semakin lama semakin memperlakukanku seperti beban. Dina, sini deh, panggil ibu mertuaku dari ruang tamu. Aku segera melangkah keluar kamar, mencoba bersikap setenang mungkin. Aku tahu, setiap panggilan darinya hampir selalu berarti sesuatu yang menyakitkan. Saat aku sampai di ruang tamu, ibu, mertua sudah duduk bersandar di kursi dengan tatapan tajam yang selalu membuatku merasa kecil. Rina ada di sampingnya, tersenyum miring. Kamu itu sebenarnya masih istri Fajar atau bukan sih? Ibu mertua menyelidik, suaranya penuh sindiran. Aku tercekat. Ibu, maksudnya? Maksudku, sudah 5 kali lebaran suamimu nggak pulang kan? Ini namanya apa? Kalau lelaki sayang sama istrinya, pasti dia bakal pulang, walau sesibuk apapun. Atau mungkin dia di sana sudah punya yang lain. Jantungku serasa diremas. Aku ingin menyangkal, ingin membela diri, tapi tak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Rina tertawa kecil. Aduh Bu, Dina ini mungkin sudah lupa rasanya jadi istri. Lagian, kalau suaminya beneran masih sayang, masak sih 5 tahun nggak pulang-pulang? Kalau saya jadi dia, saya sudah malu tinggal di rumah ini. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Setiap kata mereka seperti belati yang menggores luka lama di hatiku. Aku masih ingat, dulu aku diperlakukan baik di rumah ini. Tapi sejak Fajar semakin jarang pulang, aku mulai dianggap seperti orang asing. Bahkan lebih buruk. Seperti pembantu yang tak dihargai. Aku tak punya tempat untuk pulang. Orang tuaku sudah meninggal, dan satu-satunya rumah yang bisa kutinggali adalah rumah ini. Tapi setiap hari di sini terasa seperti neraka. Aku sering menangis dalam diam, memohon agar Fajar segera kembali dan mengakhiri semua penderitaanku. Namun, doa-doaku seakan tak pernah didengar. Hari itu, aku baru selesai mencuci piring di dapur, ketika tiba-tiba ponselku berdering. Dengan cepat aku mengeringkan tangan dan melihat layar. Nomor yang sangat aku kenal. Fajar, bisiku. Jantungku berdebar kencang. Aku mengangkat panggilan itu dengan tangan gemetar. Halo? Suara Fajar terdengar di seberang. Dina, kamu apa kabar? Aku tercekat. Sudah berbulan-bulan dia tak menghubungiku. Selama ini, aku hanya bisa mengirim pesan tanpa pernah mendapat balasan. Kamu kemana saja? Kenapa nggak pernah menghubungi aku? Suaraku terdengar bergetar, campuran antara rindu dan amarah. Fajar terdiam sejenak. Aku sibuk, Dina. Kerjaan di sini nggak gampang. Aku nggak bisa pulang tahun ini juga. Dadaku seakan ditinju sesuatu yang tak terlihat. Kenapa, Fajar? 5 kali lebaran kamu nggak pulang. Apa kamu nggak kangen sama aku? Aku kangen, Dina. Tapi aku nggak bisa ninggalin kerjaan. Aku janji,
Tahun depan aku pasti pulang, jawabnya dengan suara pelan. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Janji? Kamu selalu bilang begitu. Tapi sampai sekarang aku tetap di sini, sendirian. Kamu tahu nggak aku harus menghadapi apa di rumah ini? Dina, tolong jangan begini. Aku capek, potongnya cepat. Aku cuma minta kamu bersabar sedikit lagi. Aku tertawa getir. Sedikit lagi? 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Fajar. Aku dihina, direndahkan, dianggap bukan siapa-siapa di rumah ini. Kamu tahu itu. Suara di seberang sana kembali terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Aku akan pulang, Dina. Aku janji, ucapnya akhirnya. Aku ingin percaya, tapi luka di hatiku sudah terlalu dalam. Aku tidak bisa lagi hidup dalam janji-janji kosong. Setelah telepon itu, aku berusaha tegar. Tapi hidupku di rumah ini semakin hari semakin menyiksa. Ibu mertua dan Rina tak pernah melewatkan kesempatan untuk menghinaku. Pantesan suamimu nggak pulang. Kamu itu nggak ada menarik-menariknya sama sekali, kata Rina suatu hari saat kami sedang di dapur. Coba kalau kamu cantik, mungkin Fajar bakal pulang tiap lebaran. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. Kak, Rina tolong cukup. Aku sudah cukup sabar selama ini. Rina terkekeh. Sabar? Sampai kapan? Sampai kamu diceraikan? Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan telak di dadaku. Aku tak pernah membayangkan perceraian. Aku mencintai Fajar, meski aku terluka karena sikapnya. Tapi benarkah aku harus bertahan dalam pernikahan? Ini, pikiran itu terus menghantuiku setiap malam. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, masih pantaskah aku menunggu? Ataukah ini saatnya aku mengambil keputusan? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Hari-hari berlalu dengan luka yang semakin menganga. Aku mulai kehilangan harapan. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan kosong, seakan jiwaku sudah mati. Ibu mertua dan Rina tidak pernah berhenti menyindir dan merendahkanku. Bahkan di depan tamu, mereka tak ragu menunjukkan bahwa aku hanyalah seorang istri yang tak berharga karena suamiku tak pernah pulang. Dina, nanti kalau ada tamu datang, jangan ikut duduk di ruang tamu. Malu-maluin keluarga saja, kata ibu mertua, suatu hari saat ia sedang menyiapkan teh. Aku hanya bisa diam. Aku tahu, membalas hanya akan membuatnya semakin ganas menyerangku. Tapi kali ini aku merasa dadaku benar-benar sesak. Malu-maluin kenapa, Bu? Karena Fajar nggak pernah pulang. Tanyaku lirih, suaraku hampir tak terdengar. Ibu mertua menatapku tajam. Kamu sadar juga akhirnya ya? Ia tertawa sinis. Iya, kamu memang memalukan. Lihat perempuan lain, baru setahun ditinggal suaminya kerja di luar negeri saja, suaminya udah buru-buru pulang karena kangen. Tapi kamu, 5 tahun? Hei, sadar, suamimu itu mungkin sudah punya yang lain di sana. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin marah. Tapi tak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa menahan sakit seorang diri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan meja rias, menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku tampak begitu lelah. Mata yang dulu berbinar penuh harapan, kini hanya terlihat sayu. Aku bertanya, pada diri sendiri, apakah aku masih bisa bertahan? Ponselku kembali berdering. Nomor Fajar. Aku menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Halo, suaraku parau. Dina. Suara Fajar terdengar berat. Aku baru dapat kabar dari teman. Kamu nggak apa-apa? Aku terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Akhirnya kamu ingat kalau aku masih ada? Fajar menghela napas. Aku tahu aku salah, tapi aku janji, Dina, aku akan pulang. Janji? Aku tersenyum pahit. Seperti janji-janjimu yang dulu. 5 kali lebaran. Fajar. 5 kali aku berharap kamu pulang. Aku dihina, direndahkan, dianggap nggak punya harga diri karena kamu nggak pernah di sini. Kamu tahu itu? Fajar terdiam lama. Aku bisa mendengar napasnya di seberang sana, berat dan ragu. Dina,
Aku nggak bisa ninggalin pekerjaanku begitu saja, katanya akhirnya. Aku menutup mata. Jawaban itu lagi, selalu begitu. Aku ingin berteriak padanya, ingin mengatakan bahwa aku sudah muak dengan semua ini. Tapi yang keluar dari bibirku hanya satu pertanyaan. Fajar, aku ini masih istrimu atau bukan? Lama sekali ia tak menjawab. Lihat aku di video call, kataku akhirnya. Aku nggak bisa sekarang, Dina. Aku lagi di luar. Jawabnya cepat. Jantungku mencelos. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Jujur sama aku, Fajar. Kamu masih mau mempertahankan rumah tangga ini atau tidak? Suaraku bergetar. Fajar terdiam. Kali ini lebih lama. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Aku menutup mata. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada jika ia langsung berkata tidak. Setelah menutup telepon, aku menatap langit-langit kamar. Aku sadar, aku tak bisa terus menggantungkan hidupku pada seseorang yang bahkan tak yakin ingin mempertahankanku atau tidak. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah cukup dihina. Aku harus mengambil keputusan. Keesokan harinya, aku duduk di teras, sendirian. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Rina dan ibu mertua pergi ke rumah saudara mereka. Seharusnya aku merasa lega karena tak perlu mendengar hinaan mereka hari ini. Tapi hatiku tetap terasa berat. Pikiranku terus mengulang percakapanku dengan Fajar semalam. Aku mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan, tapi semakin ku cari, semakin aku sadar. Aku tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Aku mengambil ponsel dan mulai mengetik pesan. Fajar, aku ingin bicara baik-baik. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Jika kamu masih menganggapku istrimu, buktikan. Pulang. Jika tidak, kita sudahi saja semuanya. Aku membaca ulang pesanku beberapa kali sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Tak lama setelah pesan itu terkirim, aku merasakan hatiku lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi setidaknya, kali ini aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, tidak ada balasan. Aku menghela napas panjang. Apapun yang terjadi, aku siap. Aku tidak akan membiarkan diriku terus dihina dan direndahkan. Jika Fajar tak bisa mempertahankanku, aku sendiri yang akan pergi dari kehidupan ini. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk bangkit. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasa punya kekuatan untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Waktu terus berjalan, namun pesan yang kukirim pada Fajar tetap tak berbalas. Aku sudah menduganya, tapi tetap saja hatiku terasa nyeri. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap koper tua di sudut lemari. Aku mulai berpikir untuk meninggalkan rumah ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, tidak ada tempat untuk pulang, tapi aku juga tidak bisa terus bertahan dalam lingkungan yang hanya membuatku merasa tak berharga. Pintu kamarku tiba-tiba terbuka. Rina berdiri di ambang pintu dengan senyum sinisnya. Kamu itu kenapa? Kok dari tadi diam aja? Lagi mikirin kapan diceraikan? Katanya sambil tertawa kecil. Aku menghela napas panjang. Kak Rina, aku capek. Rina tertawa lebih keras. Capek? Baru 5 tahun ditinggal suami. Sudah nyerah? Lihat tuh, banyak perempuan yang ditinggal suaminya kerja di luar negeri bertahun-tahun, tapi tetap setia. Atau jangan-jangan, kamu sendiri yang mau cari laki-laki lain? Aku mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, aku menatap Rina dengan tajam. Kalau memang Fajar sudah nggak mau sama aku, kenapa aku harus tetap bertahan? Aku ini manusia, Kak. Aku punya perasaan. Aku juga ingin dihargai. Rina mengernyit, tampak terkejut dengan keberanianku. Biasanya, aku hanya diam ketika dihina. Hah, lihat nih, Bu, katanya sambil menoleh ke belakang. Ibu mertua sudah berdiri di depan kamar dengan ekspresi dinginnya. Dina sekarang sudah berani melawan. Ibu mertua masuk ke kamarku tanpa permisi. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu mendengus. Kamu mau pergi dari rumah ini? Tanyanya dingin. Aku menegakkan punggungku. Kalau Fajar tidak pulang dalam waktu,
Dekat aku memang mau pergi, Bu. Ibu mertua tertawa kecil, tapi aku tahu itu bukan tawa bahagia. Kamu pikir kamu bisa kemana? Kamu itu cuman istri yang ditinggal suami. Kerja pun nggak punya. Kalau kamu pergi, mau makan apa? Aku menggigit bibir. Iya benar. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Tapi aku lebih baik hidup susah di luar daripada terus dihina seperti ini. Kalau Fajar memang tidak mau mempertahankan pernikahan ini, aku akan cari jalan sendiri. Bu, kataku tegas. Rina menatapku sinis. Ih, sok berani banget. Jangan-jangan kamu memang sudah punya selingkuhan ya? Mataku membelalak. Kak Rina, tolong jangan bicara sembarangan. Ibu mertua menghela napas panjang. Ya sudah, kamu mau pergi silakan. Tapi ingat, kalau keluar dari rumah ini, jangan pernah balik lagi. Hatiku mencelos. Aku sudah tinggal di rumah ini selama 5 tahun, meski penuh penderitaan. Dan sekarang kalsekin aku benar-benar harus pergi. Tapi mungkin ini memang yang terbaik. Keesokan harinya, aku mulai mengemasi barang-barangku. Aku hanya mengambil baju-baju yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Aku tidak tahu akan kemana, tapi aku sudah bertekad untuk pergi. Saat aku menyeret kopernya keluar kamar, Rina bersorak kecil. Wah, akhirnya. Aku pikir kamu bakal betah dihina terus di sini. Aku mengabaikannya. Aku tidak ingin berdebat. Aku hanya ingin pergi. Ketika aku hendak keluar dari pintu depan, tiba-tiba suara klakson mobil terdengar di depan rumah. Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti berdetak. Fajar, ia berdiri di depan rumah dengan wajah lelah. Matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku membeku di tempat. Fajar, suara ibu mertua terdengar penuh keterkejutan. Fajar melangkah mendekat, lalu matanya jatuh pada koper di tanganku. Wajahnya seketika berubah. Kamu mau pergi? Tanyanya, suaranya serak. Aku mengangguk perlahan. Aku nggak bisa terus begini, Fajar. Aku sudah terlalu lama menunggu. Fajar menarik napas dalam. Ia menatap ibu dan kakaknya sekilas sebelum kembali menatapku. Masuk ke dalam, kita bicara. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengikuti langkahnya masuk ke rumah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, satu hal yang pasti, ini adalah saatnya aku mendapat jawaban. Aku duduk di ruang tamu, berhadapan langsung dengan Fajar. Jantungku masih berdegup kencang, sementara matanya terus mengawasiku dengan ekspresi sulit ditebak. Rina dan ibu mertua berdiri di dekat pintu, tampak tegang. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. Fajar mengusap wajahnya, seolah mencari keberanian untuk berbicara. Aku tahu aku salah. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku, dan aku mengabaikan kamu. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Bukan cuma itu, Fajar. Aku tidak hanya menunggu dalam kesepian. Aku juga harus menahan hinaan dan perlakuan buruk di rumah ini. Aku melirik ke arah ibu mertua dan Rina yang langsung melotot. Fajar menoleh ke arah mereka, lalu menghela napas panjang. Aku mendengar semuanya, Dina. Temanku yang masih di sini menceritakan bagaimana kamu diperlakukan. Aku sadar, aku sudah membiarkanmu menderita terlalu lama. Aku terdiam. Dadaku terasa semakin sesak. Kalau kamu tahu aku menderita, kenapa kamu nggak pulang sejak dulu? Fajar menggigit bibirnya. Aku takut, Dina. Aku takut menghadapi kenyataan bahwa mungkin aku sudah terlalu jauh dari kamu. Aku takut kamu nggak bisa menerima aku lagi. Aku tertawa pelan, getir. Jadi selama ini kamu diam, bukan karena kamu tidak bisa pulang, tapi karena kamu takut? Fajar menunduk. Iya. Aku merasakan emosi yang begitu banyak bercampur di dalam diriku. Marah, kecewa, sakit hati, dan sedikit lega karena akhirnya aku mendapat jawaban. Kamu tahu, Fajar, aku menunggumu bukan hanya karena aku istrimu, tapi karena aku mencintaimu. Tapi yang aku dapatkan hanya ketidakpastian. 5 kali lebaran, aku harus melewati semuanya sendirian. Aku dihina, direndahkan, dianggap bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku bertahan karena aku masih percaya kamu akan pulang. Tapi sekarang, aku nggak tahu lagi harus percaya atau tidak.
Fajar menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dina, aku pulang untuk memperbaiki semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Ibu mertua tiba-tiba menyela. Fajar, kamu pulang untuk apa? Perempuan ini sudah berniat meninggalkan rumah. Berarti dia memang nggak setia sama kamu. Aku menoleh tajam ke arahnya. Bu, saya bertahan di sini 5 tahun tanpa suami. Apakah itu tidak cukup membuktikan kesetiaan saya? Ibu mertua terdiam, tapi ekspresinya masih penuh kemarahan. Rina melipat tangan di dada. Ya udah, sekarang Fajar sudah pulang. Berarti kamu nggak perlu pergi, kan? Jadi nggak usah drama lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan tentang Fajar baru pulang atau tidak, Kak. Ini tentang bagaimana aku diperlakukan selama dia pergi. Dan jujur, aku nggak yakin aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Fajar menggenggam tanganku. Dina, aku janji, aku nggak akan pergi. Lagi. Aku akan membawamu pergi dari rumah ini kalau itu yang kamu mau. Aku menatapnya dalam. Kamu serius? Iya. Ibu mertua tampak kaget. Fajar, kamu mau ninggalin rumah ini hanya demi dia? Fajar menatap ibunya dengan mata tajam. Ibu yang memaksa aku menikah dengan Dina dulu. Tapi saat aku nggak ada, ibu malah memperlakukannya seperti musuh. Kalau ibu benar-benar peduli pada aku, ibu seharusnya menghargai istri yang sudah bertahan selama ini. Ibu mertua terdiam, tapi aku bisa melihat kemarahan di wajahnya. Fajar berbalik padaku. Ayo Dina, kita pergi. Aku menatap koperku di lantai. Sesaat, aku merasa semua ini terlalu cepat. Tapi kemudian, aku menyadari satu hal. Aku sudah tidak punya alasan untuk bertahan di rumah ini. Aku mengangguk. Baik. Fajar mengangkat koperku dan menggenggam tanganku erat. Aku melihat Rina dan ibu mertua menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah cukup menderita. Aku melangkah keluar rumah bersama Fajar, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasa bebas. Di dalam mobil, aku duduk diam dengan tatapan kosong keluar jendela. Jalanan terlihat lengang. Hanya beberapa kendaraan melintas di bawah sinar lampu jalan yang temaram. Fajar menggenggam kemudinya erat, sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi khawatir. Aku tahu ini semua nggak mudah buat kamu, katanya akhirnya, memecah keheningan. Aku masih diam. Rasanya terlalu banyak yang ingin kukatakan, tapi semuanya menumpuk di tenggorokanku, sulit untuk diucapkan. Fajar menarik napas panjang. Aku nggak akan memaksa kamu untuk langsung memaafkan aku, Dina. Aku cuman mau kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku menutup mata. Kenapa baru sekarang? Fajar terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih. Karena aku terlalu egois. Aku pikir selama aku bekerja untuk masa depan kita, itu sudah cukup. Aku nggak pernah benar-benar melihat apa yang kamu rasakan. Aku menghela napas panjang. 5 tahun Fajar, aku sendirian. Aku dihina, direndahkan. Aku berusaha bertahan, tapi di rumah itu, aku seperti orang asing. Fajar meremas setir. Aku tahu. Aku dengar semuanya. Aku nggak akan biarkan kamu kembali ke sana lagi. Mulai sekarang, kita mulai dari awal. Aku menoleh padanya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Mulai dari awal? Apa itu mungkin? Fajar menatapku dalam. Aku akan lakukan apapun yang diperlukan untuk membuatmu percaya lagi. Kalau kamu masih mau, aku ingin kita tetap bersama. Hatiku terasa berat. Aku tidak bisa memutuskan segampang itu. Ada luka yang terlalu dalam, ada keraguan yang masih menghantuiku. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Fajar mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Kami tiba di sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota. Fajar membantuku membawa koper ke dalam, lalu menyiapkan segelas teh hangat untukku. Untuk sementara, kita tinggal di sini. Aku sudah menyiapkan semuanya, katanya sambil menyerahkan gelas itu padaku. Aku menerimanya dengan ragu. Fajar, setelah ini, apa rencanamu?
Fajar duduk di seberangku, menatapku dengan serius. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Aku nggak akan pergi lagi. Aku sudah berhenti dari pekerjaanku di luar negeri. Mulai sekarang, aku akan bekerja di sini saja. Aku terkejut. Kamu yakin? Bukankah pekerjaan itu sangat penting buatmu? Fajar mengangguk. Iya, tapi kamu lebih penting. Aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Dadaku terasa hangat, tapi juga masih penuh kebingungan. Bagian dari diriku ingin percaya, tapi bagian lain takut untuk terluka. Lagi, aku nggak tahu apakah aku bisa mempercayaimu sepenuhnya lagi, Fajar. Kataku jujur. Fajar tersenyum tipis. Aku ngerti, tapi aku nggak akan menyerah. Aku menatapnya lama. Mungkin ini awal yang baru, atau mungkin ini hanya kesempatan terakhir sebelum semuanya benar-benar berakhir. Aku tidak tahu. Yang pasti, aku akan melihat sejauh mana Fajar benar-benar berusaha. Dan jika dia mengecewakanku lagi, aku tahu kali ini aku tidak akan ragu untuk pergi. Hari-hari berlalu dengan lambat. Aku masih tinggal bersama Fajar di apartemen kecilnya. Tapi hatiku belum sepenuhnya tenang. Ada perasaan canggung di antara kami. Aku tak lagi bisa bersikap seperti dulu, seolah-olah tidak ada luka yang menganga di hatiku. Fajar benar-benar berusaha. Setiap pagi, dia menyiapkan sarapan untukku. Dia juga mulai bekerja di kantor baru, di dalam kota, agar tidak perlu meninggalkanku lagi. Sepulang kerja, dia selalu membelikan sesuatu untukku, kadang sekadar camilan kesukaanku, kadang bunga kecil yang ditaruh di meja makan. Aku melihat semua usahanya. Tapi tetap saja, rasa sakit yang kutanggung selama 5 tahun tidak bisa hilang, begitu saja. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang dipenuhi bintang. Pikiranku melayang ke masa lalu. Ke semua kesepian, hinaan, dan air mata yang kutelan sendiri. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang seperti itu. Fajar muncul di belakangku dengan 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelahku, meletakkan salah satu cangkir di hadapanku. Kamu masih sulit percaya sama aku ya? Tanyanya pelan. Aku menghela napas. Apa yang kamu harapkan, Fajar? Aku bisa langsung melupakan semuanya begitu saja? Fajar menatap ke depan, ke arah langit yang sama denganku. Enggak, aku cuma berharap kamu memberiku kesempatan untuk membuktikan semuanya. Aku menggigit bibir. Kesempatan? Fajar, aku sudah memberikanmu kesempatan selama 5 tahun. Aku bertahan, menunggu, berharap. Tapi kamu selalu punya alasan untuk menunda kepulanganmu. Fajar menutup matanya sejenak, seolah menahan sesuatu. Aku menyesal, Dina. Dan aku tahu permintaan maaf saja nggak cukup. Tapi aku benar-benar ingin menebus semuanya. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Kali ini, aku tidak melihat kebimbangan. Aku tidak melihat ketakutan. Yang kulihat hanyalah seorang pria yang benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya. Tapi, aku tidak bisa buru-buru mengambil keputusan. Aku butuh waktu, Fajar, kataku akhirnya. Fajar mengangguk. Aku akan menunggu, berapapun lama yang kamu butuhkan. Aku tidak menjawab, aku hanya menatap langit, membiarkan pikiranku terus berputar. Aku ingin percaya. Tapi bisakah aku? Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Ada sesuatu dalam diriku yang sedikit lebih ringan. Aku berjalan ke dapur dan menemukan Fajar sedang memasak sarapan. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Pagi, Dina. Aku masak nasi goreng kesukaanmu. Aku menatapnya, lalu duduk di meja makan. Aku mengambil sendok, mencicipi sedikit. Rasanya pas, seperti dulu. Fajar duduk di seberangku, menatapku dengan penuh harap. Aku ada janji wawancara kerja hari ini. Kalau semuanya lancar, mungkin aku bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Aku mengangguk pelan. Semoga berhasil. Fajar tampak sedikit lega. Makasih, Dina. Kami makan dalam diam. Tapi kali ini, diamnya terasa lebih nyaman dibanding sebelumnya. Mungkin, sedikit demi sedikit,
Aku bisa mencoba membuka hatiku lagi, tapi aku masih harus melihat. Apakah Fajar benar-benar berubah? Atau ini hanya usaha sementara sebelum dia kembali? Seperti dulu, aku belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam lubang yang sama lagi. Jika Fajar mengecewakanku lagi, kali ini aku akan benar-benar pergi. Tanpa ragu. Hari-hari berlalu dengan penuh kehati-hatian. Aku masih tinggal bersama Fajar, tapi aku tak lagi menggantungkan seluruh harapanku padanya seperti dulu. Aku mulai belajar mandiri. Setiap pagi setelah Fajar berangkat kerja, aku mencoba mencari pekerjaan sendiri. Aku tidak ingin hidupku kembali bergantung pada suami yang bisa saja meninggalkanku lagi. Aku tak mau merasakan kepahitan yang sama. Sampai akhirnya, aku mendapat panggilan dari sebuah butik kecil di pusat kota. Mereka membutuhkan seorang asisten untuk membantu di bagian administrasi dan pelayanan pelanggan. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk membuatku merasa lebih berarti. Saat Fajar pulang malam itu, aku menyambutnya dengan kabar tersebut. Aku diterima kerja, kataku singkat, menatapnya hati-hati. Fajar yang sedang melepaskan dasinya, menoleh dengan mata berbinar. Serius? Wah, selamat Dina. Aku mengangguk. Aku mulai besok. Fajar mendekat dan duduk di hadapanku. Aku bangga sama kamu. Aku tersenyum kecil. Dulu, aku mungkin akan merasa hangat mendengar kata-kata seperti itu darinya. Tapi sekarang, aku hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Aku tak ingin lagi terbuai dengan kata-kata. Yang lebih penting bagiku adalah tindakan. Hari pertamaku di butik berjalan lancar. Aku belajar banyak hal, bertemu orang-orang baru, dan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku, kebebasan. Saat pulang, aku merasa lebih ringan. Aku merasa hidupku akhirnya memiliki arah, tanpa perlu terlalu bergantung pada Fajar. Tapi saat aku tiba di apartemen, ekspresi Fajar tampak sedikit berubah. Kamu kelihatan capek, katanya, mencoba tersenyum. Aku melepas tas dan duduk di sofa. Ya, lumayan, tapi aku senang. Fajar menatapku dalam. Dina, aku cuma mau bilang, kalau kamu capek atau merasa nggak nyaman kerja di sana, kamu nggak harus memaksakan diri. Aku bisa menafkahimu. Aku menegang. Aku tahu maksud ucapannya, tapi aku tidak menyukainya. Aku nggak kerja karena aku butuh uangmu, Fajar. Aku kerja karena aku ingin punya hidup sendiri. Aku nggak mau hidupku hanya tentang menunggumu pulang atau memikirkan apakah kamu akan pergi lagi atau tidak. Fajar terdiam. Aku bisa melihat sesuatu berubah di matanya. Mungkin rasa bersalah, mungkin juga ketakutan. Dina, kamu marah? Aku menghela napas. Aku nggak marah. Aku cuman nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku ingin punya kendali atas hidupku. Fajar terdiam lama, lalu dia mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku dukung kamu. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hati, aku masih bertanya-tanya. Apakah Fajar benar-benar mendukungku? Atau dia hanya takut aku semakin jauh darinya? Beberapa bulan berlalu. Aku semakin nyaman dengan pekerjaanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pernikahanku. Fajar tetap menunjukkan usahanya. Dia selalu berusaha membuatku nyaman, selalu mengajakku bicara, selalu menunjukkan bahwa dia serius ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku masih menjaga jarak. Aku masih takut percaya sepenuhnya. Sampai suatu malam, telepon Fajar berdering. Aku tak sengaja melihat nama yang muncul di layar. Rina. Hatiku mencelos. Untuk apa kakak iparku menelepon Fajar di jam segini? Fajar tampak ragu sebelum mengangkatnya. Halo? Aku tidak bisa mendengar suara di seberang, tapi ekspresi Fajar langsung berubah, tegang. Apa? Kenapa bisa begitu? Aku langsung merasa tak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres. Fajar menutup telepon dan menatapku dengan wajah rumit. Dina, ibu sakit. Dia masuk rumah sakit. Aku merasakan sesuatu menekan dadaku. Bukan karena aku masih peduli pada ibu mertuaku, tapi karena aku tahu ini akan
mengubah banyak hal. "Besok kita harus ke sana," kata Fajar pelan. Aku menelan ludah. "Aku?" Fajar mengangguk. "Kamu ikut aku, kan?" Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Setelah semua yang mereka lakukan padaku, haruskah aku kembali ke rumah itu? Haruskah aku peduli? Ataukah ini saatnya aku benar-benar memutuskan semuanya? Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan yang saling bertaut di pangkuanku. Pikiranku penuh dengan pertentangan. Aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Aku masih mengingat jelas bagaimana mereka memperlakukanku. Hinaannya, cemoohnya, rasa sakit yang kutanggung sendirian. Tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin terlihat seperti wanita yang tak punya hati. Fajar duduk di sampingku, menunggu jawabanku. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh harap. "Aku tidak tahu, Fajar," kataku akhirnya. Suaraku nyaris berbisik. Fajar menghela napas. "Aku ngerti, Dina. Aku ngerti kalau kamu masih sakit hati. Tapi bagaimanapun, dia ibuku. Aku nggak bisa meninggalkannya. Begitu saja." Aku menatapnya tajam. "Lalu, apa yang kamu harapkan dariku? Aku ikut ke sana dan berpura-pura semuanya baik-baik saja? Aku harus menunjukkan kepedulian pada orang yang selama ini tidak pernah menganggapku ada?" Fajar menunduk, mengusap wajahnya. "Aku nggak meminta kamu untuk berpura-pura, Dina. Aku cuma ingin kamu menemaniku. Aku tahu aku nggak berhak memaksa kamu. Tapi aku juga nggak mau menghadapi ini sendirian." Aku terdiam lama. Aku tahu ini penting. Bagi Fajar, aku bisa melihat bagaimana konflik batin menguasainya. "Baik," kataku akhirnya. "Aku akan ikut." Fajar tampak lega. "Terima kasih, Dina." Aku tidak menjawab. Aku hanya berharap keputusanku ini tidak membuatku menyesal. Keesokan harinya, aku dan Fajar tiba di rumah sakit. Saat kami masuk ke ruang perawatan, aku melihat ibu mertua terbaring di ranjang dengan wajah pucat dan selang infus di lengannya. Rina duduk di sampingnya, langsung melotot begitu melihatku. "Kamu bawa dia ke sini." Suara Rina dipenuhi ketidaksenangan. Fajar menghela napas. "Rina, aku nggak mau ribut di sini." Aku diam, tidak ingin memancing pertengkaran. Ibu mertua membuka matanya perlahan. Saat melihatku, ekspresinya sulit dibaca. Ada keterkejutan, ada keengganan, tapi juga sedikit. Ya kelembutan? Atau mungkin aku hanya berkhayal? "Dina." Suaranya serak. Aku menegang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. "Kamu masih ingat aku?" Lanjutnya pelan. Aku menggigit bibir. "Tentu saja." Hening. Aku bisa merasakan ketegangan di ruangan ini. Kemudian, ibu mertua mengulurkan tangannya lemah. Mendekatlah. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku melangkah ke sisi tempat tidurnya. "Dulu, aku terlalu keras padamu," katanya. Suaranya bergetar. Aku pikir, aku melakukan yang terbaik untuk Fajar. Tapi aku sadar, aku sudah menyakitimu. Aku membeku. Ini tidak seperti yang aku harapkan. Aku mengira dia akan tetap angkuh, tetap membenciku. Tapi yang kulihat saat ini adalah seorang wanita tua yang lemah dan menyesal. Aku menelan ludah. "Bu," matanya berkaca-kaca. "Aku nggak meminta maaf karena aku ingin belas kasihanmu. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau aku sadar aku salah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku masih menyimpan sakit hati, tapi melihat ibu mertua dalam keadaan seperti ini membuatku sulit untuk tetap membenci. Dina, aku nggak akan memaksamu untuk memaafkan aku sekarang." Lanjutnya pelan. "Tapi kalau kamu masih punya sedikit hati untuk keluarga ini, aku harap kamu mau memberi kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku menatap Fajar yang berdiri di sampingku. Dia menatapku penuh harapan. Lalu aku melihat Rina, yang masih menunjukkan wajah tidak suka, tapi kali ini tanpa kata-kata tajam. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan keputusan yang bisa kuambil dalam satu malam. Tapi mungkin, aku bisa mencoba untuk terakhir kalinya.
Hari-hari setelah pertemuan di rumah sakit terasa aneh bagiku. Aku masih belum sepenuhnya percaya dengan perubahan sikap ibu mertua. Apakah dia benar-benar menyesali semua perbuatannya? Ataukah ini hanya karena dia dalam keadaan lemah dan butuh dukungan? Aku tidak tahu. Fajar tetap berusaha menjaga suasana tetap tenang. Dia semakin perhatian padaku, seolah takut aku berubah pikiran dan meninggalkannya. Tapi aku tetap menjaga jarak, mencoba memahami apa yang sebenarnya kurasakan. Sampai akhirnya, suatu malam, aku menerima telepon dari Rina. Aku ingin bicara, katanya tanpa basa-basi. Aku mengernyit. Tentang apa? Tentang kamu dan Fajar, suaranya terdengar serius. Bisa kita bertemu? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku setuju. Keesokan harinya, aku menemui Rina di sebuah kafe dekat rumah sakit. Dia sudah menungguku dengan wajah tanpa ekspresi. Begitu aku duduk, dia langsung berbicara. Jadi, kamu benar-benar masih ingin bersama Fajar? Aku menatapnya tajam. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Rina mendengus. Dina, aku tahu kamu masih menyimpan sakit hati. Aku tahu kamu merasa dikhianati. Dan aku juga tahu kamu bisa pergi kapan saja. Aku menghela napas. Aku masih mencoba memahami semuanya, Rina. Rina menatapku lekat-lekat. Kalau kamu ingin pergi, pergi saja. Jangan buat Fajar berharap kalau pada akhirnya kamu tetap akan meninggalkannya. Aku menegang. Jadi kamu ingin aku meninggalkannya? Dia menggeleng. Aku hanya ingin kamu mengambil keputusan yang tegas. Jangan buat semuanya menggantung. Kalau kamu nggak bisa memaafkan semuanya, lebih baik lepaskan. Aku menggigit bibir. Aku butuh waktu. Rina menghela napas. Baik. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal, Dina. Fajar memang bodoh selama ini, tapi dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku melihat perubahannya. Dan aku tahu dia takut kehilanganmu. Aku terdiam. Jadi, kalau kamu masih ada perasaan untuknya, jangan menyiksanya dengan ketidakpastian. Lanjutnya. Tapi kalau kamu benar-benar sudah selesai, katakan padanya dengan jujur. Jangan biarkan dia menggantung. Aku tidak bisa menjawab. Aku tahu Rina benar, tapi aku juga tahu aku tidak bisa mengambil keputusan gegabah. Saat aku kembali ke apartemen, Fajar sudah menungguku dengan ekspresi khawatir. Kamu dari mana? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata, pelan. Aku bertemu Rina. Ekspresi Fajar berubah. Apa yang dia katakan? Aku menarik napas. Dia memintaku untuk mengambil keputusan. Fajar menelan ludah. Dan aku menatapnya dalam-dalam. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar siap menerima keputusanku? Apapun itu. Aku belum bisa menjawabnya sekarang, kataku akhirnya. Fajar tampak kecewa, tapi dia mengangguk. Aku akan menunggu, Dina. Aku akan terus menunggu. Aku tidak tahu berapa lama aku akan membiarkannya menunggu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membuat keputusan ini dengan tergesa-gesa. Aku harus benar-benar yakin sebelum akhirnya memilih apakah akan bertahan atau pergi untuk selamanya. Minggu-minggu berlalu, dan aku masih terjebak dalam kebimbangan. Aku mulai menyadari bahwa Fajar benar-benar berubah. Dia bukan lagi pria yang selalu mencari alasan untuk pergi, bukan lagi suami yang mengabaikanku selama bertahun-tahun. Tapi, aku juga tahu, perasaan takut dan trauma dalam diriku tidak akan hilang begitu saja. Fajar tetap sabar. Dia tidak pernah mendesakku untuk segera membuat keputusan. Tapi aku bisa melihat kecemasan di matanya setiap kali dia menatapku. Seakan-akan dia takut suatu hari aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi tanpa kata perpisahan. Sampai suatu hari, aku mendapat kabar dari rumah sakit. Ibu mertua sudah diperbolehkan pulang, dan Fajar ingin aku ikut menjemputnya. Aku ragu. Aku belum siap untuk kembali ke rumah itu, ke tempat yang menyimpan begitu banyak luka. Tapi akhirnya, aku memutuskan untuk ikut. Saat aku melangkah masuk ke rumah ibu mertua, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Semua kenangan pahit berputar di kepalaku. Tatapan merendahkan, kata-kata tajam,
dan perasaan tidak dianggap yang dulu selalu menghantuiku. Tapi kali ini, rumah itu terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan penuh kebencian dari ibu mertua. Tidak ada lagi nada sinis dari Rina. Mereka tidak langsung menunjukkan kehangatan, tapi setidaknya tidak ada lagi permusuhan. Saat aku membantu ibu mertua duduk di sofa, dia menatapku lama. "Dina," suaranya pelan, hampir ragu. Aku menoleh. "Terima kasih sudah datang," katanya. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi kemudian, ibu mertua melanjutkan, "Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku. Aku juga tidak ingin memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal atas semua yang sudah kulakukan padamu." Aku tidak segera menjawab. Aku masih merasa hati ini belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, kata-kata itu tulus. Aku juga masih belum tahu apakah aku bisa memaafkan semuanya, kataku jujur. Tapi aku akan mencoba. Ibu mertua mengangguk pelan, seolah bisa memahami perasaanku. Fajar berdiri di belakangku, menatapku dengan penuh harap. "Dina, apakah ini berarti kamu ingin tetap bersamaku?" Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah terlalu lama menggantung semuanya. Aku sudah terlalu lama menunggu kepastian dari diriku sendiri. Aku melihat ke belakang, ke semua rasa sakit, kesepian, dan kesedihan yang pernah kurasakan. Aku melihat ke depan, ke kemungkinan baru, kesempatan baru untuk hidup yang lebih baik. Lalu, aku menatap Fajar, pria yang dulu mengabaikanku, tapi kini berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Dan akhirnya, aku tahu jawabannya. "Aku ingin mencoba lagi," kataku pelan. Tapi dengan satu syarat. Fajar menegang. "Apa itu?" "Aku tidak mau kembali ke kehidupan yang dulu," jawabku tegas. "Aku ingin kita hidup sebagai pasangan yang setara. Aku ingin bisa mandiri, tetap bekerja, dan tidak hanya menjadi istri yang menunggu di rumah. Aku ingin ada jaminan bahwa aku tidak akan kembali ke dalam luka yang sama." Fajar mengangguk cepat. "Aku janji, Dina. Aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku ingin membangun segalanya dari awal bersamamu." Aku menghembuskan napas pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lebih ringan. Aku tidak tahu apakah keputusan ini benar-benar akan membawaku pada kebahagiaan. Tapi setidaknya, ya kali ini aku memilih dengan kesadaran penuh. Aku tidak lagi bertahan hanya karena takut sendirian. Aku tidak lagi menunggu tanpa kepastian. Aku memilih untuk tetap bersama Fajar, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin melihat apakah kami masih bisa memperbaiki segalanya. Dan kalaupun suatu hari dia kembali mengecewakanku, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan ragu lagi untuk pergi. Tapi untuk sekarang, aku ingin mencoba. Aku ingin melihat apakah cinta yang hampir mati ini masih bisa tumbuh kembali. Dan kalau tidak, aku tahu, aku akan baik-baik saja.